Di masa gencatan senjata Hamas Israel, masyarakat Gaza dibombardir kelompok Zionis. Pelanggaran ini diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata lain di Gaza yang ditunggangi Israel. Berdasarkan laporan dari Badan Pertahanan Sipil di Gaza, setidaknya warganya tewas akibat serangan. Diduga serangan yang dialami warga Gaza berasal dari kelompok bersenjata lain yang ditunggangi Israel. Informasi yang dihimpun, kelompok itu merupakan kelompok anti-Hamas yang didukung Israel. Akibat serangan ini, setidaknya 11 orang meninggal dunia. Namun Presiden Amerika Serikat menyatakan perjanjian gencatan senjata masih berlaku. What's your reaction to Israel strikes in Gaza? Well, we're going to have to see what's happening. We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas. As you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved in some rebels within. But either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, it is. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku pada 13 Oktober 2025. Kedua pihak sepakat mengembalikan sandera hidup dan sandera tewas, serta tentara Israel keluar dari wilayah Gaza dan Palestina. Salah satu wilayah yang diserang Israel selama periode gencatan senjata yakni distrik Al-Zaitun, Gaza, di mana 11 orang meninggal dunia dalam sebuah serangan udara. Sedikitnya 11 orang meninggal dunia ketika serangan udara Zionis Israel menghantam sebuah kendaraan di distrik Al-Zaitun Timur, Gaza, Palestina. Para korban dilaporkan sedang dalam perjalanan untuk memeriksa rumah mereka. Pasukan pendudukan Israel IDF dilaporkan menyerang kendaraan yang ditumpangi satu keluarga terdiri dari 12 anggota, termasuk 7 anak-anak, perempuan, dan lansia. IDF menuduh mereka melintasi garis kuning ke wilayah terlarang. Jenazah korban pun langsung dibawa ke rumah sakit Al-Mamadani dan disambut oleh kerabat yang berduka. Mereka berkumpul di sekitar kantong jenazah untuk mengidentifikasi orang yang mereka cintai. Sejumlah warga Gaza pun melakukan sholat jenazah sebelum dimakamkan. يعني الاحتلال يحاول أن يبرر أنهم قد تجاوزوا الخط الأصفر ودخلوا إلى منطقة الخطر. كان بالإمكان على الاحتلال أن يقوم بعمليات منعهم بالطريقة ليست بطريقة القتل. ممكن أن يطلق عليهم قنابل دخان، أن ينادي عليهم بالصوت، أن يدعوهم للخروج من المنطقة لأنها منطقة. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata Hamas dan Israel. Sebelumnya IDF mengumumkan telah mulai menandai garis kuning di lebih dari 50% jalur Gaza. Tujuannya adalah untuk memperingatkan Hamas dan penduduk Gaza bahwa setiap pelanggaran atau upaya melewati batas akan dibalas dengan tembakan. Masyarakat Palestina khususnya di wilayah Ramallah diteror sekelompok orang. Warga diserang karena ingin memanen buah zaitun dari kebunnya. Teror masih diterima warga Palestina khususnya di wilayah Ramallah bagian utara. Seorang aktivis asing merekam aksi sekelompok orang yang menganiaya warga karena ingin bekerja. Warga di kawasan ini memiliki perkebunan zaitun yang sudah memasuki musim panen. Namun pada saat bekerja mereka diserang orang yang diduga adalah penduduk ilegal dan ditunggangi Israel. Sang aktivis pun berupaya menolong warga itu. Seorang wanita luka serius akibat dianiaya gerombolan pemukim ilegal. Gencatan senjata berlaku sejak 13 Oktober 2025. Tentara Israel pergi dari Gaza, tetapi masyarakat Palestina tidak pernah bebas sepenuhnya. Pemerintah Palestina memperkirakan dana untuk pemulihan serta rekonstruksi jalur Gaza akan menelan biaya hingga 67 miliar dolar Amerika. Pemulihan dan rekonstruksi di Gaza dijadwalkan berlangsung selama 5 tahun.
Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa mengatakan bahwa pemerintah telah mengembangkan rencana pemulihan dan rekonstruksi untuk Gaza. Pemulihan tersebut diperkirakan menelan biaya 67 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 1.059 triliun rupiah. Mustafa mengatakan pemulihan dan rekonstruksi di Gaza dijadwalkan berlangsung selama 5 tahun untuk membangun kembali jalur Gaza yang dilanda perang setelah hampir 2 tahun serangan Israel secara terus-menerus dan menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan kerusakan besar di seluruh wilayah tersebut. Mustafa menguraikan rekonstruksi tahap pertama berfokus pada pemenuhan kebutuhan kemanusiaan dan infrastruktur yang mendesak dan akan berlangsung selama 6 bulan dengan biaya 3,5 miliar dolar Amerika. Sementara untuk tahap kedua yang ditargetkan berlangsung selama 3 tahun akan membutuhkan biaya sekitar 30 miliar dolar Amerika. Sementara tahap terakhir akan berfokus pada penyelesaian rekonstruksi dan pemulihan jangka panjang. Perdana Menteri Mustafa menekankan bahwa Israel juga harus memenuhi kewajibannya dalam gencatan senjata dengan menarik diri dari Gaza, membuka perlintasan perbatasan dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, penerbangan komersial Air China mengalami musibah saat sebuah baterai tersimpan di bagasi kabin terbakar hingga membuat para penumpang panik. Pihak maskapai Air China dengan nomor penerbangan CA139 langsung dibatalkan. Sebuah insiden kebakaran di kabin bagasi pesawat menjadi viral di sosial media. Insiden tersebut terjadi di penerbangan Air China dengan nomor CA139 yang rencananya berangkat dari Guangzhou, Cina Timur menuju Seoul, Korea Selatan. Insiden kebakaran tersebut diduga dari sebuah baterai yang terbakar di dalam bagasi kabin milik penumpang hingga membuat panik para penumpang lainnya. Kebakaran besar terjadi di Terminal Kargo Bandara Internasional Hazrat Shah Jalal di Dhaka, Bangladesh pada Sabtu, hingga memaksa pihak berwenang untuk menangguhkan semua operasi penerbangan. Asap hitam tebal mengepul dari kargo bandara saat petugas pemadam kebakaran dan personil militer dikerahkan untuk mengendalikan api dan kerumunan. Sebanyak 36 unit truk pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, sementara tim tanggap darurat berupaya mencegah penyebarannya ke fasilitas lain. Belum ada informasi langsung mengenai kemungkinan penyebab kebakaran, sementara semua operasi penerbangan telah ditangguhkan untuk alasan keselamatan. Berita aktual tersaji lengkap di sini. Polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo hujan deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo